Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arna Taufia dengan NIM 040202200028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Sebelum saya menjelaskan isi kitab, saya akan menjelaskan tentang sedikit sejarah kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kitab ini berjudul Adabul Alim wal Muta'alim, karangan dari Kiai besar sekaligus pendiri Ormas Islam Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab yang berisi tentang etika, strategi, dan gaya pembelajaran menurut nilai-nilai Islam agar dapat ilmu yang dipelajari berkah dan manfaat. Kitab ini baru dicetak sekitar 70 tahun setelah ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tepatnya pada bulan Safar 1415 Hijriah atau Juli 1994, setelah disunting dan ditasydih oleh cucunya, yaitu Kiai Haji Isrom Hatik. Kiai Haji Isrom Hatik memberi kata pengantar berupa biografi singkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kitab ini diterbitkan oleh penerbit Maktubah At-Turad Al-Islami Tebu Ireng Jombang dengan tebal halaman 110 halaman. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang isi kitab. Kitab ini diawali dengan pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisi tentang untaian atau ungkapan segala puji bagi Allah dan sholawat kepada Rasulullah. Setelah itu dilanjutkan dengan hadis-hadis tentang keutamaan ilmu dan tentang keutamaan etika. Bab 1 yaitu keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan proses belajar dan mengajar. Di sini ada ayat, ada hadis yang menerangkan tentang pentingnya keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan proses belajar dan mengajar. Ini adalah beberapa hadis yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sini juga dijelaskan juga sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu bermacam-macam, yaitu kemuliaan, keluhuran derajat, dekat di hati umat, kekayaan, kewibawaan. Di sini juga ada beberapa syair-syair yang ditulis oleh beberapa ulama. Selanjutnya fasal. Fasal di sini seperti rangkuman dari bab 1. Bab 2 yaitu akhlak pelajar santri pada dirinya sendiri. Di sini menjelaskan tentang etika pelajar terhadap dirinya sendiri. Yang pertama harus mensucikan hati, yang kedua harus memperbaiki niat dalam mencari ilmu, yang ketiga harus berusaha sesegera mungkin memperoleh ilmu, keempat harus menerima apa adanya, keenam harus mempersedikit makan dan minum, ketujuh harus mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri dengan sifat pirai, kedelapan harus mempersedikit makan yang merupakan salah satu sebab tumpulnya otak, kesembilan harus berusaha untuk mengurangi tidur selama tidak menimbulkan bahaya pada tubuh dan AKPK-nya, kesepuluh harus meninggalkan pergaulan. Bab 3 yaitu akhlak seorang pelajar terhadap gurunya. Akhlak orang yang menuntut ilmu ketika bersama-sama dengan gurunya ada 12 macam budi pekerti, yaitu berangan-angan, kedua bersungguh-sungguh dalam mencari seorang guru, ketiga menurut terhadap gurunya dalam segala hal dan tidak keluar dari nasihat-nasihat dan aturan-aturannya, keempat memandang guru dengan pandangan bahwa dia adalah sosok yang harus dimulakan dan dihormati, kelima hendaknya pelajar mengetahui kewajibannya pada guru dan tidak pernah melupakan jasa-jasanya, keenam pelajar harus mengekang diri untuk berusaha sabar tatkala hati seorang guru sedang gundah gulana, ketujuh pelajar sebaiknya minta izin terlebih dahulu sebelum memasuki tempat non-umum, kedelapan apabila pelajar duduk di hadapan kiai maka hendaklah ia duduk di hadapannya dengan budi pekerti yang baik. Kesembilan, pelajar hendaknya berbicara dengan baik kepada pendidik semaksimal mungkin. 10. Ketika pendidik menyebutkan hukum suatu kasus, suatu pelajaran cerita atau membacakan syair, sedangkan pelajar sudah menghafalnya, maka hendaknya pelajar mendengarkan pendidik dengan sama seolah-olah ingin mendapatkan pelajaran pada saat itu. 11. Pelajar hendaknya tidak mendahului pendidik untuk menjelaskan suatu masalah atau menjawab suatu pertanyaan.
Ke-12, apabila pendidik menyerahkan sesuatu kepada pelajar, maka sepertinya pelajar menerimanya dengan tangan kanan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang bab keempat, akhlak pelajar terhadap pelajarannya. Pembahasan pada bab ini mencakup 13 karakter. Pertama, hendaknya pelajar memulai dengan pelajari ilmu bidang studi yang hukumnya fardu ain. Contohnya adalah ilmu tauhid yang berkaitan dengan zat Allah, ilmu tauhid yang pelajari sifat-sifat Allah, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Kedua, setelah mempelajari ilmu yang fardu ain, pelajar dapat melanjutkan dengan mempelajari Al-Quran hingga mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian mempelajari ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran seperti ilmu hadis, ilmu sulutin, ilmu nahwu shorof, dan sebagainya. Ketiga, pada tingkat permulaan hendaknya pelajar menghindari perselisihan pendapat di kalangan ulama secara mutlak, baik dalam bidang studi akliyah atau bidang studi non agama maupun sam'iyah, bidang studi agama, karena hal itu akan membingungkan pikiran dan akalnya. Keempat, hendaknya pelajar mengkoreksikan atau apa yang dia baca sebelum menghafalkannya dengan koreksi yang bagus, baik kepada pendidik maupun orang lain yang berkompeten atau ahli. Kelima, hendaknya pelajar datang di awal waktu untuk mengikuti pelajaran, apalagi pelajaran hadis. Keenam, apabila pelajar menjelaskan kitab-kitab ringkasan yang dihafalkan atau mahfudz al-mukhtasar dan menjadi bagian-bagian yang sulit maupun materi-materi pelajaran yang penting, maka pelajar sebaiknya berpindah pada kitab-kitab yang isinya lebih luas. Ketujuh, pelajar semaksimal mungkin berusaha menghadiri halaqah atau tempat belajar mengajar pendidik, baik halaqah untuk memberi pengajaran metode klasikal maupun untuk membacakan kitab metode bandungan dan sebagainya, karena akan menambah kebaikan ilmu pengetahuan, tata krama, dan kemuliaan pelajar. Kedelapan, ketika pelajar menghadiri majelis pendidik, maka sebaiknya dia memberi salam kepada para hadirin dengan suara yang jelas dan tegas, serta menambah penghormatan dan pemuliaan yang khusus ditujukan kepada pendidik. Kesembilan, pelajar tidak boleh malu untuk bertanya perihal materi pelajaran yang sudah dipahami atau meminta penjelasan tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti dengan lemah lembut, tutur kata yang bagus, dan penuh tata krama. Kesepuluh, pelajar harus mentaati urutan giliran atau antrian sehingga dia tidak boleh mendahului giliran orang lain dengan tanpa seizin yang bersangkutan. Kesebelas, hendaknya pelajar duduk di hadapan pendidik sesuai dengan perincian sebelumnya dan berperilaku penuh tata krama bersama pendidik. Kedua-belas, hendaknya pelajar benar-benar fokus pada satu kitab tertentu sampai tidak ada bagian yang terlewatkan. Ke-13, hendaknya pelajar itu memotivasi rekan-rekannya untuk menguasai ilmu dan menunjukkan mereka pada sumber-sumber aktivitas. Bab 5, akhlak orang alim terhadap diri sendiri. Mengenai akhlak ustadz kepada diri sendiri, ada 20 akhlak, yaitu hendaknya seorang ustadz 1. Selalu istiqomah dalam muraqabah kepada Allah Ta'ala. 2. Senantiasa berlaku khauf atau takut kepada Allah. 3. Senantiasa bersikap tenang. 4. Senantiasa bersikap irai. 5. Selalu bersikap tawadu. 6. Selalu bersikap khusyuk. 7. Menjadikan Allah Ta'ala sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala keadaan. 8. Tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk mencapai keuntungannya bersifat duniawi. 9. Tidak mengagungkan sang santri karena berasal dari anak pengusaha dunia. 10. Berakhlak dengan zuhud terhadap harta dunia. 11. Menjauhkan diri dari usaha-usaha yang rendah dan hina. 12. Menjauhkan diri dari tempat-tempat yang kotor. 13. Menjaga dirinya dengan beramal dan dengan memperhatikan syiar-syiar Islam. 14. Bertindak dengan menampakkan sunnah-sunnah yang terbaik. 15. Menjadikan diri untuk melakukan kesunahan yang bersifat syariat. 16. Bergaul dengan orang lain dengan akhlak yang baik. 17. Membersihkan hati dan tindakannya dari akhlak-akhlak yang jelek. 18. Senantiasa bersemangat dalam mencapai perkembangan keilmuan. Bab 6. Akhlak ustadz ketika mengajar. Di sini dijelaskan bahwa bagaimana seorang ustadz berperilaku yang baik ketika mengajar. Seperti ustadz hendaknya berdiri untuk menghormati para pemimpin Islam. Ustadz sebelum mulai mengajar hendaknya dimulai dengan mengucapkan atau membaca sebagian Al-Quran dan sebagainya. Bab 7. Tata krama seorang guru bersama muridnya.
Yang terakhir tata krama terkait buku pelajaran dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.